Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Em, yang saya sayangi teman-teman semuanya, mari kita simak pada Jumat siang hari ini tausiah dari em, Mas Rama, yaitu dengan judul sebentar. Dilema antara bekerja sewajarnya atau bekerja semaksimalnya. Nah, ini emang menjadi masalah besar untuk kalangan anak muda ya terutama ya, karena mungkin ada yang eh, punya cita-cita yang beda sama pekerjaannya, ada juga yang memiliki passion yang berbeda dengan pekerjaan yang sekarang sedang dijalanin, bahkan ada yang eh, apa ya, cuman gara-gara lingkungan nggak cocok akhirnya males bekerja kayak gitu. Nah, jadi dilema-dilema ini semuanya mungkin bisa terjawab di tausiah pada Jumat siang hari ini. Oke, langsung saja teman-teman. Sebelum kita mulai, marilah kita mulai dengan berdoa. Kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Kebetulan semuanya agama Islam ya, jadi kita berdoanya satu agama. Marilah kita berdoa bersama-sama, berdoa dipersilakan. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalau gitu selanjutnya langsung kita sambut Ustadz Ramadan Ali. Beri tepuk tangan online teman-teman. Silakan Mas Rama. Ya, terima kasih untuk Zain sudah di present ya untuk tausiah Jumat pada kali ini. Soalnya Jumat minggu lalu kan nggak jadi. Oh iya, tak buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Sampai warahmatullahi lali loh wabarakatuh. pembukaan itu sampai lupa gitu. Nah, kan gitu ya. Oke. Nah, Saking jadi antusiasnya ya. Yap. apa ya? Iya ya, ingin tak share. Ini bukan masalah sekarang aku jadi staf HRD, enggak ya, ngomongin soal kinerja dan sebagainya, enggak ya, tapi lebih kepada ini pengen mengingatkan pada diri sendiri aja sih lebih utamanya ya begitu. Jadi ngomongin soal quiet quitting begitu. Jadi ini coba aku share. Nah, ini sebelumnya mohon maaf mungkin dari presentasinya ini kurang apa ya, bisa dibilang kurang proper kalau untuk apa? Kalau untuk dibuat presentasi ya sebentar. Ini tadi yang mana ya? Atau langsung aja deh, pakai layar aja. Nah ini udah tampil ya? Ya udah Sudah Mas tampil ya. Ram. Oke. Siap. Nah siap. Nah jadi di sini materi yang Mbak Rama sampaikan itu adalah fenomena quiet quitting, dilema antara bekerja sewajarnya atau bekerja semaksimalnya. Nah di sini Rama ambil dari tulisannya Mas Denny Bekti di Buletin Ulul Albab tahun 8 edisi 35 bulan Desember 2022. Nah, ngomongin soal quiet quitting, itu sebenarnya ada masalah apa sih? Ini itu adalah fenomena quiet quitting itu ngomongin kalau bisa dibilang istilahnya bekerja sewajarnya ya. Nah, itu marak di kalangan pekerja muda dan mayoritas mereka tuh mendukung ide tersebut gitu ya. Nah, gimana sih gambarannya itu? Jadi pekerjaan itu dipandang bukanlah segalanya, sehingga nggak perlu capek-capek, nggak perlu diperjuangkan banget, nggak perlu segitunya banget sampai mati-matian kayak gitu ya. Nah itu fenomena quiet quitting itu seperti itu. Bahkan ya ngomongin soal hidup seimbang itu kita tuh harus menegakkan hidup seimbang. Yo kak kerja tok, kerja entek-entekan kayak perusahaan, bahkan sampai ada kata-kata gini ya, gaya posire awak dhewe iku kerja matek-matekan, toh ya misalkan awak dhewe loro, awak dhewe matek, iku perusahaan akan goleki, sampai sampai ada kata-kata seperti itu kan gitu kan. Nah jadi ya lebih baik menjalani hidup seimbang. Nah itu tuh ono untuk kehidupan pribadi dan juga ada untuk pekerjaan juga. Nah itu gitu. Nah ngomongin soal quiet quitting juga itu
apa ya, yes kerja yang itu sewajarnya aja di batas minimum. Jadi nggak perlu sing ngoyo-ngoyo banget. Nah, begitu. Nah, kita kalau dibenturkan sama kita ya, kita itu sebagai pembangun generasi pembangun masyarakat, pembangun bangsa yang punya purpose of life. Nah, ini dari kita semua ini ada yang nggak punya purpose of life? Gimana? Zain, Kalau aku dibantu. punya Mas Ram. Punya ya. Punya, Kalau alhamdulillah. Zain punya. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang lainnya punya ya. Nah, kalau kita sebagai orang yang punya purpose of life, harusnya kita gimana? Masa iya sih biasa-biasa aja. Nah, kan harusnya habis-habisan ya. Harus maksimal dalam berjuang dan berkarir, kan gitu kan. Ini tak miringin bisa nggak sih? Cek coba ya. Iya, Mas Ram, Tak kayaknya miringin enak aja. dimiringin. Ya. Nah, ini udah miring? Nah, sudah. Ya Allah, terima kasih. Ih, susah sekali ya. Oke. Nah, jadi itu apa namanya? Nah, kita sebagai orang yang punya purpose of life, punya big dream yang akan kita wujudkan, itu kan harusnya kita maksimal gitu ya dalam berjuang dan berkarir. Nah, masa iya sih Rek, kita itu bisa mencapai big dream-nya kita kalau kita tuh nggak bekerja keras. Kira-kira siapa Rek yang bisa mencapai big dream tanpa kerja keras? Ada nggak? Rafathar. Sama kira-kira. Siapa Ya, sama kira-kira? anaknya Pak Im Wong. Sebetulnya itu ya juga akan menjadi tantangan bagi mereka ketika kelak dewasa gitu ya, Rafathar, terus siapa anaknya Pak Imung itu. Nah, mereka kan berusaha untuk mempertahankan kekayaan itu dan seterusnya, mempertahankan apa popularitas. Nah, itu kan ya bentuk kerja kerasnya dia. Nah, jadi intinya adalah ketika kita punya purpose of life, big dream gitu ya, punya cita-cita yang besar, itu nggak mungkin kita itu ya biasa-biasa aja atau sewajarnya. Nah, contoh banyak ya kayak aku tuh lebih tertarik menyampaikan ceritanya Khairul Tanjung. Khairul Tanjung itu yo anak desa gitu loh. Sing sekarang itu punya Transcorp, punya apa Bank Mega dan seterusnya. Yang mana itu sangat sukses. Itu berkat apa yo? Kerja kerasnya dia. Gak mungkin dia bisa mencapai big dream yang seperti itu dengan yo bekerja seadanya. Nanti gitu ya. Nah, harus ada yang dikorbankan dari segi waktu, tenaga, dan pikiran sehingga big dream kita itu tercapai. Nah, lek wis koyok ngono rek, gitu ya. Kita punya purpose of life, punya big dream, tapi dihadapkan dengan fenomena quiet quitting gitu ya, yang itu wis bekerja apa onoe. Nah, lantas gimana sikap kita terhadap fenomena tersebut? Bisakah konsep quiet quitting ini kita terapkan dalam mencapai purpose of life kita? Nah, itu gitu ya. Nah, ini ya yang kita jawab. Tujuannya kita itu membahas ini, Rek. Pertama, kita coba membedah saja nih intinya atau substansi dari quiet quitting itu apa sih, dan sekaligus kita itu bisa mendudukkannya dengan tepat buat kita yang punya purpose of life. Jadi nggak apa ya, nggak latah ibaratnya ya. Ada tren apa kita ngikut-ngikut. Oh iya bener yo. Lah, Kak Angger membenarkan gitu ya. Tapi kita tuh coba mencari inti dari quiet quitting itu apa dan juga kita menyikapinya itu seperti apa. Gitu. Nah, harapannya ini menjadi masukan bagi kita semua, khususnya para pekerja muda seperti kita ya, agar tepat dalam bersikap dan menjalani karir. Jadi gak latah. Ono yaitu tadi ya, ada fenomena quiet quitting, tiba-tiba kita yo apa yo istilahnya ya wis lah, ya bener ya pendapatnya hari iki lapo sih kerja matek-matekan itu sampai sampai loro-loroan nah gitu ya. Tapi si perusahaan yo gak mempedulikan kita, yo bahkan bisa golek karyawan liane dan sebagainya gitu ya. Nah, ini jangan sampai kita latah karena mungkin kalau aku teringat itu sama ayat Al-Isra ayat 36 ya. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita dengar, apapun yang kita ucapkan itu semua dimintai pertanggungjawaban. Jadi gak oleh melok-melokan. Begitu kita harus tahu apa itu quiet quitting biar kita itu bisa mendudukkan dengan tepat. Gitu ya. Nah, yuk kita bahas. Kita coba pahami dulu fenomena quiet quitting. Nah, dan dari pengertian dan maksudnya, menurut Harvard Business Review, quiet quitting atau keluar diam-diam adalah tindakan melakukan pekerjaan sesuai batas minimum yang diperlukan untuk mempertahankan pekerjaan mereka. Jadi mereka itu ngerjain sesuai SOP, kayak gitu. SOP ini
Misalkan disuruh ngadep komputer ngerjakan ini itu ini A B C D E, ya wes dikerjakannya A B C D E. F G H itu nggak usah begitu. Nah, itu jadi sesuai SOP. Nanti gitu ya. Nah, terus quiet quitting itu fenomena yang dia itu menolak bekerja ekstra untuk perusahaan. Misalkan jam kerjanya kalau kalau jam 9 udah selesai ya udah jam 9, kalau jam 5 udah selesai ya jam 5 begitu. Nah, dari hal tersebut kita yang sepakat ya, itu adalah kita sepakati bareng bahwa quiet quitting ini bukan gerakan untuk keluar dari pekerjaan secara masif atau resign bareng-bareng, bukan ya. Tapi di sini pelaku quiet quitting itu masih bekerja sesuai kewajibannya, namun enggan memberikan sesuatu yang lebih dari pekerjaannya. Begitu ya. Nah, contoh misalkan kayak apa ya? Misalkan yo standar T lek B yo wis dikerjakannya minimal B itu, nggak perlu ngejar A itu gitu. Tapi yo ojo sampai C nanti gitu. Jadi kayak ya apa ya wis sesuai standar lah kayak ngono lah. Nanti gitu ya. Misalkan apalagi contoh contoh konkretnya apa ya? Oh iya, misalkan pegawai SPBU, contoh nih ya, contoh pegawai SPBU, dia sesuai SOP, oh iya mulai dari nol ya Pak, mulai dari nol ya Bu, oke diisikan, oke terima kasih, selesai ngali. Nah, misalkan ono ibu sing opo kesulitan buka buka apa nganui bensin, ya itu gak usah diurusi itu begitu, karena itu bukan SOP-nya, misalkan gitu. Nah, jadi dia mengerjakan sesuai SOP-nya, gak mau melebihi sesuatu yang dikerjakannya begitu. Jadi dia itu hanya fokus bekerja sesuai dengan beban kerja dan upahnya. Nah, ini ya fenomena quiet quitting yang menurut apa namanya? Ini tadi Harvard Business Review. Itu. Nah, tujuan dari quiet quitting itu adalah agar para pekerja itu mampu meraih work life balance. Nah, ini istilah yang nggak asing ya buat kita ya, work life balance. Balance itu yo kerja yang seimbang, hidup yang seimbang, balance kayak gitu ya, antara kehidupan pribadi, sosial dan pekerjaan. Mereka menolak menjadikan pekerjaan sebagai fokus utama hidupnya. Ya wes like kerja tok, lah aku nang omah ya wes, yes melakukan pekerjaanku nang omah nanti gitu, melakukan fungsiku sebagai opo nang omah, misalkan sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anggota keluarga, ya wis begitu. Gitu ya. Tujuan adanya fenomena quiet quitting ini. Nah, awal tercetusnya quiet quitting itu pertama kali muncul lewat akun TikTok Zaid Leplin yang diunggah pada Juli 2022 hingga tagar quiet quitting diramaikan oleh 17,4 juta penonton. Pesan utamanya adalah mengajak para pekerja untuk tidak menghabiskan semua waktunya untuk bekerja dan mendorong agar lebih menikmati hidup. Jadi tertulisnya gini, kamu tidak keluar dari pekerjaan kamu, keluar dari gagasan untuk melampaui di tempat kerja. Kamu tetap menjalankan kewajibanmu dalam bekerja, tetapi Anda tidak lagi menganut hustle culture. Nanti gitu. Jadi fenomena itu tuh muncul ya akibat adanya konten di TikTok. Nah, dikutip dari New York Post, konsep quiet quitting itu sebenarnya diambil atau berasal dari Cina pada tahun 2021 yang di sana lebih dikenal dengan nama lying flat atau tangping, yaitu ketika gelombang pekerja muda yang memberontak konsep jam kerja yang terlalu panjang di Cina. Jadi mereka itu menolak lembur dan hanya bekerja sesuai jam kerja pokoknya saja. Itu tadi ya, misalkan jam kerjanya jam 8 sampai jam 5, ya wes dia bekerja dari jam 8 sampai jam 5. Kalau disuruh lembur tuh nggak bisa itu gitu. Ada mereka melakukan pergerakan namanya lying flat itu tadi atau tangping. Gitu. Nah, dari sini ada para pengamat menilai gitu ya, faktor penyebab adanya quiet quitting itu adalah ternyata dari burnout atau kelelahan mental akibat jam kerja yang panjang dan minimnya kompensasi berupa pengakuan sosial ataupun imbalan ekstra atas pengorbanannya bekerja melebihi jam kerja yang seharusnya. Jadi nah ini tuh kayak kerja paksa loh modelnya kayak gitu ya. Jadi jam kerja jam biro sampean, tapi ternyata nggak dapat upah begitu.
Terus kemudian nggak ada penghargaan atas kinerjanya. Misalkan kayak dikasih apresiasi atau kayak award gitu mungkin. Nah, misalkan kayak pegawai teladan atau apa. Nah, itu nggak ada. Makanya di sini mereka burn out, akhirnya muncul quiet quitting seperti itu. Nah, jadi itulah ngomongin soal quiet quitting itu begitu Rek fenomenanya, mulai dari apa tadi, maksudnya itu apa, terus tujuannya itu apa, dan munculnya itu seperti apa. Gitu ya, ngomongin soal quiet quitting. Nah, terus apa namanya? Kalau kita sebagai umat muslim ya, pastinya kita juga butuh menilai sakjane ngomongin soal kerja gitu ya, bekerja. Itu lek nang Islam itu kok ya apa sih memandangnya gitu ya. Karena kita sebagai muslim ya pijakannya apa? Pijakannya adalah Al-Qur'an dan sunnah kayak gitu ya. Nah, jadi di sini tuh nggak angger apa ya istilahnya kita menilai quiet quitting itu ada apa lek ngarani ya? Ada alatnya gitu ya. Alatnya ada alat ukurnya. Apa alat ukur penilaian quiet quitting itu? Ya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah tadi. Nah, mulai dari surat Al-Baqarah ya, ayat 30 coba tak bacakan. Nggak usah pakai Arabnya, tapi ininya aja, apa namanya, terjemahannya aja ya. Cek. Ini suaraku masih terdengar ya, teman-teman ya? Masih mesram, aman. Oke, siap. Tapi wajahku kelihatan di sini. Wajahnya ini abu-abu. Abu-abu. Serius? Nggak kelihatan mesram. Oh, nggak kelihatan. Abu-abu kebiruan. Mbak Tri. Kayak habis Oke. ditonjok ya, Mbak. Nah, jadi surat Al-Baqarah Ngawur Mbak 30 Tri. itu terjemahannya begini, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Intinya di sini adalah manusia itu diciptakan sebagai khalifah fil ard. Maka dari itu di sini kita bekerja itu harusnya diarahkan untuk menjadi khalifah fil ard. Nah, itu gitu ya, sesuai sama tujuan penciptaan manusia tadi di Al-Baqarah ayat 30. Nah, jadi menunaikan misi khalifah fil ard atau KFA ya, tak singkat ya. Nah, dengan bekerja itu harusnya kita itu bisa memberikan kontribusi dan manfaat untuk memperbaiki masalah-masalah di masyarakat. Jadi kerja itu gak cuman apa ya rek yo istilahnya ya kerja hanya untuk kerja enggak, tapi kerja itu kita berikan kontribusi dan manfaat untuk memperbaiki masalah di masyarakat. Nah, itulah kenapa Islam itu mengharamkan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat merusak seperti mencuri, menjual miras dan seterusnya. Nanti gitu. Kita apa namanya? Menipu. Nah, itu kan juga pekerjaan sing itu merusak kayak gitu ya, nggak sesuai dengan perintahnya Allah. Nah, terus surat At-Taubah ayat 105, coba tak bukain lagi terjemahannya. Go to ayat 105. Nah, bunyinya begini, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Artinya kita itu kerja itu nggak boleh sekedar dimaknai sebagai kegiatan mencari uang semata. Nah, ini tadi ya yang tak singgung sedikit ya. Jadi kerja itu nggak cuma golek duit tok rek. Nah, tapi salah satu manfaat bekerja memang mendapat benar sih, memang mendapat upah. Cuman nggak boleh dijadikan motivasi untuk bekerja. Satu-satunya motivasi maksudnya. Oh, aku tak kerja, yos kayak golek duit tok selesai. Enggak. Jangan jadikan itu motivasi satu-satunya. Tapi motivasi bekerja yang tertinggi adalah salah satunya untuk beribadah dan memberikan kontribusi sebanyak-banyaknya untuk cita-cita pembangunan masyarakat atau yo untuk purpose of life-nya kita. Purpose of life-nya kita kan yo lek iso yo gak cuman untuk diri kita sendiri dan keluarga, pastinya yang berimbas atau berimpact untuk masyarakat juga. Nah, seperti itu.
Jadi itu ya makna dari surat At-Taubah ayat 105. Jadi kita kerja jangan sampai menjadikannya itu motivasi utamanya atau motivasi satu-satunya adalah mencari upah tok atau mencari uang tok. Nah, terus kita buka surat Al-Furqan surat ke-25 ayat ke-47. Nah, Allah berfirman, dan dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk bangkit berusaha. Artinya apa? Meskipun kita lalahan bekerja, iku yo meskipun memang iku adalah suatu ibadah gitu ya, kita tujukan untuk ibadah, tapi bukan berarti seluruh hidup kita tuh untuk kerja tok. Nah, gitu. Sampai itu melampaui batas. Nah, apalagi batas tubuh kita gitu ya. Misalkan tubuh kita butuh istirahat, yo istirahat kan kayak gitu. Jadi hak atas istirahatnya tubuh itu harus dipenuhi, Rek. Misalkan waktu istirahat, waktu tidurnya 5 jam, misalkan yo 5 jam itu ojo dikurang-kurangi dari 1 jam atau 2 jam gitu ya. Nah, itu malah disebut melampaui batas. Nah, seperti itu. Nah, dan kita tuh nggak boleh zolim gitu ya. Nggak boleh zolim sama tubuh yang sudah diciptakan sama Allah. Nah, sebagai manusia, kita juga harus tetap seimbang dan tanggung jawab dengan tanggung jawab kita yang lain. Contoh misalkan yaitu tadi, kita juga punya peran sebagai anak di rumah misalkan. Kita punya peran sebagai cucu di rumah misalkan. Kita punya peran sebagai saudara di rumah. Kita punya peran sebagai kakak, kita punya peran sebagai suami, istri, pasangan dan sebagainya itu ya. Nah, itu juga harus tetap dijalankan secara seimbang. Nah, itu gitu. Dengan adanya ayat surat Al-Furqan tadi ya, ayat 47. Nah, seperti itu. Itu tadi dari sudut pandang Al-Qur'an. Nah, kalau sejarah Rasul gimana? Kalau sejarah Rasul itu pernah menegur sahabat yang itu tuh ibadah berlebihan hingga menelantarkan saudaranya sendiri. Jadi sampai misalkan kayak apa ya? Aku pernah dengar ceritanya yang waktu itu ada sahabat yang apa ya kayak sodako. Nah, sodako itu kan ibadah ya, tapi dikekno kabeh sampai keluargane iku gak iso mangan. Nah, ini ditegur sama Rasul, ya ojo kabeh, keluargamu ya opo. Nah, itu gitu. Nah, intinya di sini yo gak boleh berlebihan, gak boleh menzalimi, termasuk menjalani diri sendiri. Dalam beribadah pun itu seperti itu. Jadi ada keseimbangan. Ibadahnya kabeh ku ibadah gitu ya. Jadi ngomongin soal kerja, kita menjalankan peran di rumah itu juga ibadah. Jadi semua ibadah itu seimbang berjalannya. Nah, itu gitu ya. Jadi dari Al-Quran sama sejarah Rasul, itu kita bisa simpulkan bahwa Islam memandang bekerja itu sebagai ibadah yang mulia untuk Allah, untuk cita-cita pembangunan masyarakat, dan bukan semata-mata untuk uang saja. Kedua, bekerja harus dilakukan dengan seimbang. Nggak boleh melampaui batas. Nah, itu ya. Jadi prinsip bekerja dalam Islam. Nah, sehingga menurut teman-teman, nah ini diskusi dulu deh. Menurut teman-teman, gimana kita menyikapi yang namanya quiet quitting tadi dari sudut pandang Islam tadi yang sudah tak jelaskan. Kira-kira gimana? Boleh diskusi dulu aja? Oke, nah kita sudah mendengarkan ini masih separuh jalan Mas Ram atau Iya, betul, separuh jalan. masih separuh jalan. Oke, silakan Ya. buat teman-teman. Ini ada sesi sharing sekaligus boleh tanya-tanya gitu. Bagaimana pandangan terkait ini ya materi pada Jumat hari ini gitu. Terutama buat teman-teman yang mungkin ngerasa galau sama pekerjaannya gitu. Silakan. Ada yang mau mulai bertanya? Nah, kalau gitu mungkin aku Mas Ram yang mau bertanya. Nah, Oh iya. kalau tadi Mas Rama bilang kalau bekerja ini memang apa ya sebagai lahan ibadah kita dan juga pekerjaan kita ya itu dilihatkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pastinya kalau misalkan kerjaan kita itu justru nih
apa namanya, kitanya nggak tahu, tapi ternyata hasil yang kita, kerjakan itu ternyata membuat, kezoliman di masyarakat. Kayak misalkan mungkin, yang apa ya, yang punya perusahaan itu nggak amanah gitu. Uangnya itu yang apa, gaji untuk kita itu dapatnya dari, uang-uang korupsi dan lain sebagainya, kayak gitu misalkan. Atau bahkan, si yang punya perusahaan ini bukan bukan orang yang, apa ya, ya kayak tadi, misalkan, pengen menzolimi, anak buahnya kayak gitu, akhirnya jamnya diperpanjang, tapi nggak digaji, kayak gitu-gitu. Nah itu akhirnya kita itu gimana sikap kita Mas Ram? Harusnya kita itu mencari pekerjaan yang bisa, membuat apa ya, ya kitanya itu nyaman sama pekerjaannya atau ya udah yang penting niat kita baik, urusan, yang lainnya itu nggak baik itu terserah mereka kayak gitu. Yang penting kita niatnya ibadah. Nah itu gimana Mas Ram kalau posisinya kayak gitu? Wih, pertanyaan yang lumayan ya, gitu. Nah, kalau dari aku sih gini, kita coba lihat dulu ya. Ya, kita juga realistis, kita juga melihat kondisi kebutuhan juga. Contoh ya, misalkan ya kita nggak bisa ekstrim kanan, ekstrim kiri. Misalkan kita ekstrim kanan, yo wis metu kerjaan ae ngono. Apalagi kita sudah tahu nyata-nyata bahwa memang si pimpinan perusahaannya itu zolim, pimpinan perusahaannya itu gaji kita dari uang korupsi dan sebagainya gitu ya. Kita tahu nyata-nyata seperti itu. Wis, yus kita keluar, tapi ternyata habis keluar kita ternyata malah malah gak bisa beribadah dengan optimal. Contoh, manganai angel ngono ya misalkan. Makan aja susah, terus akhirnya meninggalkan ibadah gitu kan. Nah, ini ekstrim kanan. Lah ekstrim kiri misalkan yo wis, kita yo kerja nang kene. Apa jenenge? Wis realistis ae daripada gak mangan dan sebagainya, wis mending bertahan ae nang kene. Nah, begitu dengan kondisi yang tadi misalkan kayak gitu. Pemimpin perusahaannya zolim, yang melanggar nilai Islam, melanggar norma-norma agama seperti itu. Nah, ini nggak bisa yang semacam itu ya teman-teman. Kalau menurutku sih, ya kita perhitungannya yang realistis. Yo, kalau misalkan kita coba cek dulu kebenarannya. Nah, itu ya yang paling penting ya. Jadi gak angger-angger kita percaya sesuatu, tapi kita nggak tahu pertanggungjawabannya seperti apa. Benar tak memang pimpinan itu zolim, benar tak pimpinannya itu korupsi. Tuh, kita tahu info dari mana gitu. Nah, kita cari tahu kebenarannya itu dulu. Jadi gak angger jenenge menuduh atau berburuk sangka atau fitnah justru malahan. Nah, gitu ya. Itu. Nah, berikutnya yang kedua, kalau memang temenan nih ternyata zolim, misalkan gitu ya, kita tahu. Nah, yo wis, yo kita tetap kerja di situ dengan tugas kita, yo kita niatkan ibadah dan seterusnya. Nah, kita sambil sambil kita kerja di situ, yo kan kita realistis yo, karena di situ masih dapat pemasukan dan seterusnya. Ya kita coba cari alternatif pekerjaan yang lain, pemasukan yang lain. Insya Allah, kita niatnya itu baik, niatnya itu ikhlas gitu ya, karena memang kita pengen hijrah ke jalan yang benar. Ya insya Allah, Allah bakal ganti pekerjaan yang itu lebih baik. Nah istilahnya kayak gitu. Jadi ya kita sambil nyari juga, kalau udah ketemu baru kita keluar dari pekerjaan yang kita tahu tadi kayak gitu ya kondisinya seperti apa, misalkan tidak sesuai dengan norma-norma agama dan seterusnya. Nah seperti itu sih kalau menurutku ya. Jadi yo gak sing tiba-tiba langsung keluar gitu kan, atau yo kita habis-habisan bekerja di situ yo gak gitu juga, tapi ya kita bisa perhitungkan itu. Nah itu sih kalau menurutku gitu Zain. Iya, Nah, Mas Ram. jadi di sini yang mau tak tanyakan ke teman-teman adalah gimana kita menyikapi quiet quitting tadi ya. Kayak kan tadi udah dibahas quiet quitting itu maksudnya kayak gimana. Terus dalam pandangan Islam itu seperti apa? Kalau ngomongin soal bekerja, sehingga kita menyikapi quiet quitting itu gimana, Rek? Berarti kerja apa ono ae ta? Atau yo habis-habisan atau ya apa? Wah, itu gitu.
Bekerja sesuai waktunya, Mas Ram. Oke, Sama lain gitu. sesuai tanggung jawab. Oke, kalau yang lain gimana? Soalnya kadang juga orang tuh apa kita ya sebagai anak muda itu dilema kadang. Dilemanya itu apa? Waduh aku kerja iki ya wis lah, pokoknya mari lulus kuliah, pokoknya oleh kerjaan dhisik, engko oleh pemasukan, ya wis urusan engko apa sesuai passion apa gak ya engko ae dhisik lah, pokoknya oleh pemasukan dhisik. Nah, itu yang terjadi itu begitu. Makanya ini kita bisa sebut quiet quitting itu tadi. Kadang kita sebagai anak muda itu wis angger latah, melok-melokan karena kita dibenturkan dengan posisi yang seperti itu tadi. Nah, oke langsung aja tak bahas ya, gimana kita menyikapi quiet quitting. Sebetulnya tujuan quiet quitting itu baik dan sejalan dengan konsep Islam, yakni meraih hidup yang seimbang di segala aspek. Nah ini ya, kita garis bawahi bahwa sebetulnya tujuan quiet quitting itu sama ternyata. Kayak konsep yang di Islam. Jadi seimbang ya, semua aspek itu dijalankan karena itu semuanya ibadah, maka ya ibadah itu dilakukan secara optimal semuanya kayak gitu. Jadi gak berat sebelah kayak apa ya kerja tok enggak atau yes urusan pribadi tok ya enggak itu gitu. Jadi dijalankan secara seimbang. Nah, hidup memang bukan untuk mengurusi pekerjaan saja. Iya sih, memang begitu. Nah, kita masih punya tanggung jawab lain yang perlu ditunaikan baik tanggung jawab pribadi, ya, maupun sosial. Begitu, kita bantu sesama, kita sodako, kita bantu saudara muslim kita yang kesusahan. Nah, itu kan juga menjadi tanggung jawab kita juga. Nah, namun yang perlu kita kritisi di sini adalah teknis quiet quitting yang kurang tepat. Nah, itu ya. Jadi ini yang perlu kita garis bawahi. Ternyata motivasi para pekerja quiet quitter ini bergeser, gitu ya. Jadi bergeser sekedar gugur kewajiban, yaitu asal dapat gaji dan tidak dipecat maka beres. Nah, ini ya yang keliru ya. Teknisnya yang keliru begitu. Mereka menjadi kehilangan motivasi berjuang dan gairah mengembangkan diri dalam berkarir. Pada akhirnya bisa membawa kerugian pada diri mereka sendiri di kemudian hari. Jadi ya kerja apa no kayak yang tadi aku bilang loh. Kita lulus kuliah, yang penting kerja, ya wis dapat pemasukan selesai. Ya wis lah dilakukan seadanya aja, nggak perlu ngoyoh-ngoyoh. Nanti gitu. Yang penting dapat gaji, yang penting nggak apa namanya nggak melanggar. Nah seperti itu. Nah, sini apa namanya? Ini ada Patty Esai, pakar perilaku kerja asal Los Angeles, menilai para quiet quitter akan kesulitan mencetak prestasi di karir profesional mereka karena mereka hanya ingin sekedar bekerja dengan kualitas minimal mungkin. Sedangkan Kelsey Watt, seorang karir coach, memandang quiet quitter akan kehilangan ikatan emosional dengan pekerjaannya dan lama-kelamaan membuatnya semakin bosan menjalani kehidupan karirnya. Ini berita dari kompas.com ya. Nah, jadi apa namanya? Yo lek kerja apa ono irek, yaitu kita nggak bisa mengembangkan diri kita. Apalagi ngomongin soal potensi. Misalkan kita ngambil kuliah atau sekolah yang itu di jurusan tertentu, jurusan teknik misalkan teknik mesin. Loh, apakah kita itu nggak bisa mengembangkan diri untuk skill-skill yang lain? Yo iso, mumpung kita itu masih muda, justru para pekerja muda ini harusnya bisa mengembangkan potensinya mereka dengan bekerja semaksimalnya itu tadi, begitu. Jadi duduk ala kadarnya, duduk sekedar gugur kewajiban tok. Ya wis, kerjaanku iki, bagianku iki, ya wis, maka aku mengerjakan iki tok. Nah, begitu. Nah, padahal bekerja sendiri tidak sesempit hanya sekedar menjalankan SOP dan mendapatkan gaji ini ya, melainkan ibadah untuk memberikan kontribusi sebesar-besarnya untuk misi Khalifah fil Ard. Nah, gimana mungkin tercipta karya-karya hebat jika kita hanya bekerja dengan kualitas yang minimal? Coba ayo. Kan nggak mungkin gitu loh. Kalau kita itu menjalankannya ya apa adanya. Nah, seperti itu. Nggak mungkin. Nah, pasti kita butuh kontribusi yang sebesar-besarnya gitu loh untuk
mendapatkan manfaat pekerjaan itu dan juga impact-nya kepada masyarakat. Nah, seperti itu ya. Coba misalkan kita berandai-andai ya. Dulu kalau misalkan Rasul digaji dan mereka memandang gaji tok, apa iya Islam itu sampai sebesar ini. Nah, itu ya, kita bisa renungkan bareng-bareng bahwa dolek ngomongno kerja apa ono irek Rasul, lek misalkan kerja apa ono yo Islam gak sampai sampai sekarang gitu loh. Artinya di sini yo Rasul pun memberikan contoh kepada kita bahwa kontribusiku sebesar-besarnya gitu loh, karena disitulah letak kita itu bisa mengembangkan potensi diri kita, dan juga nantinya di situ ketika kita sebesar-besarnya dalam berkontribusi, maka impact kepada masyarakat ya juga gede. Nah, itu gitu. Contoh misalkan di bagian sales gitu ya, atau WECO gitu ya. Kalau WECO ini bisa mengclosingkan banyak orang, seberapa banyak orang-orang yang itu mereka bisa menyambung hidup. Tim dekor, tim tenda, tim dokumentasi, tim rias, tim busana. Nah, mereka itu tertolong, Rek, dengan adanya kita tuh membantu mendapatkan klien yang sebanyak-banyaknya begitu. Nah, jadi gak cuma sekedar mencapai target tok, tapi bisa melampaui target itu luar biasa. Nah, itu gitu. Jadi malah banyak yang bisa kita tolong. Nah, itu gitu ya. Itu salah satu contoh. Nah, itu ya. Jadi andai dulu para rasul bekerja demi gaji, mungkinkah peradaban Islam akan berkembang seperti sekarang? Tak rasa nggak mungkin. Begitu. Kalau misalkan rasul itu cuman berharap gaji tok. Nah, begitu ya. Ini sebagai renungan buat aku pribadi juga. Nah, bekerja dengan maksimal, Rek, sebetulnya itu memberikan manfaat besar, baik untuk diri sendiri dan juga masyarakat. Apa itu? Manfaat untuk diri sendiri adalah kita bisa investasi keahlian melalui pekerjaan kita. Jadi misalkan itu bukan passion dari kita sekalipun gitu ya. Misalkan nih, passionku, contoh ya, misalkan apa nih? Lagi insya Allah sesuai passion ya. Jadi contoh misalkan ada Fulan gitu ya. Fulan itu passionnya di bidang masak-masak misalkan begitu. Tapi kerjaannya itu kerja administratif misalkan begitu. Nah, bukan berarti akhirnya karena gak sesuai passion maka dia itu ya wes kerja apa ono enggak ya. Tapi justru di sini tuh si Fulan ini bisa berinvestasi keahlian gitu. Kalau dia bekerja secara optimal di administrasi, ya kenapa tidak? Agar dia itu misalkan di ketika dia buka usaha masak-masak gitu ya, usaha masak-masak, catering misalkan gitu ya. Loh, dalam administratifnya lek DE ahli, ya maka nanti cateringnya sok jadi gede, administrasinya tertata dengan baik. Loh, ini kan yo luar biasa kan ngono kan. Banyak yang bisa tertolong, orang juru masak, terus habis itu orang marketingnya itu makin banyak karena kita buka cabangnya makin banyak. Nah, itu gitu ya. Jadi itu adalah investasi untuk kita sendiri gitu. Semakin bekerja, semakin kita itu menjadi ahli. Makanya kita itu dikasih fasilitas, yo belajar di kedamaian, habis itu kita dikasih link YouTube lah atau PDF, yang mana itu buat belajar, yo yaitu buat investasi kita sendiri gitu loh. Yo kalau kita nggak mulai sakit-sakitan sekarang, yo kita akan sakit-sakitan kelak gitu, karena kita ketinggalan zaman, kita wis gak payu kayak gitu, tenaga kita wis gak laku lagi nanti gitu ya. Kedua, kita bisa merasakan kebermaknaan kerja karena kita melakukan sungguh-sungguh dan terlibat secara emosional di dalamnya. Nah, jadi kalau kita itu wis bekerja semaksimal mungkin, kita bisa menjadi ahli di sana, gitu kan. Nah, kita juga kerja bisa melibatkan emosional kita. Maksudnya yo, kita suka dengan pekerjaan itu sungguh-sungguh. Nah, ini bisa mencetak prestasi-prestasi kerja yang kita hasilkan kayak gitu. Nah, itu ya. Nah, misalkan kita sudah punya prestasi seperti itu, yo insya Allah kalau itu memang punya impact di masyarakat, yo bisa mencetak pahala jariah juga buat kita. Nah, seperti itu ya. Itu. Contoh nih, kayak yang mungkin di Arta Berkah Group ini kan secara sistem memang masih belum proper gitu ya, masih dalam proses penataan.
Loh, dari sini ketika teman-teman punya kontribusi untuk membantu gitu ya, menatakan sistem. Sistem itu digawe terus, ini jadi pahala jariah juga buat kita. Nah, itu gitu ya. Kita diberikan kesempatan justru untuk ikut berkontribusi dalam membuat sistem. Gitu. Nah, sedangkan manfaat untuk orang lain adalah kita bisa memberikan kontribusi besar untuk memecahkan persoalan masyarakat. Banyak orang akan tertolong dengan pekerjaan kita yang otomatis meninggikan status sosial kita. Ya kayak tadi ya, Wiko tadi loh, cepat contohkan Wiko. Kalau Wiko banyak closing, maka tim tenda, tim dekor itu iso nyambung urip, banyak yang tertolong kayak gitu. Yang awalnya dia gak di pemasukan jadi oleh pemasukan kan gitu kan. Serta kita bisa menularkan semangat positif untuk para pekerja selainnya dalam berkarya. Jadi misalkan kita itu orangnya passion kita itu semangat gitu ya, menyalurkan emosi kita ke dalam pekerjaan. Emosi dari yang tak sampaikan ini bukan negatif ya, tapi emosinya di sini kita senang gitu ya, kita menyukai pekerjaan itu, larut ke dalam pekerjaan itu gitu ya. Yo, itu orang melihat kita bekerja seperti itu, pasti akan ketularan. Wih, hari ini kok semangat yo kerja nih ya. Nanti gitu. Sebaliknya, ketika kita itu kerja ponoke, males-malesan didelok koncoe begitu ya. Kok iki kelentak klentruk gitu ya. Yo, wis aku tak kelentak klentruk sisa nae. Nah, gitu. Justru malah menularkan energi negatif juga. Gitu ya. Nah, premis yang salah dipahami dan perlu diluruskan adalah kalau bekerja sewajarnya hidup seimbang, sedangkan bekerja maksimal hidup jadi tidak seimbang. Iki premis yang keliru banget, salah besar. Justru yang benar adalah bekerja maksimal itu tidak menghalangi untuk bisa meraih hidup yang seimbang. Ini ya, kita perlu garis bawahi ya. Premis yang betul adalah ketika kita bekerja secara maksimal, itu nggak menghalangi kita untuk bisa meraih hidup yang seimbang. Itu. Bekerja maksimal berbeda dengan bekerja melampaui batas. Nah, ini ya perlu kita batasi. Jadi gak over lah begitu. Bekerja maksimal artinya bekerja dengan kualitas terbaik sesuai dengan batas-batas rasional. Sedangkan bekerja melampaui batas berarti bekerja dengan mengabaikan batas-batas rasional. Maksudnya apa? Ya terukur, misalkan 8 jam merupakan batas waktu kerja rasional sesuai dengan ditentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sehingga 8 jam itu harus dimanfaatkan semaksimalnya untuk berkarya sebaik-baiknya. Kemudian istirahat untuk bekerja maksimal lagi keesokan harinya. Ojo sampai 8 jam kerja itu malah kita gunakan 1 jamnya itu untuk lembrak-lembro, untuk ya wis lah santuy-santuy. Itu 1 jam. Enggak ternyata gak sadar loh kok wis 2 jam ngono loh, kok wis 3 jam. Kerja 5 jam. 5 jam itu gak mungkin fokus terus 5 jam gak mungkin. Aku yakin itu. Dorong kok mangane, dorong kok ngombe, dorong kok nanjeding, dorong kok salate. Nah, gitu ya. Jadi itu masih banyak berkurang 8 jam itu. Nah, lek iso 8 jam itu yo sesuai 8 jam itu 8 jam memang kita bekerja, yo di saat itulah kita optimalkan pekerjaan kita. Gitu. Tapi kalau kita bekerja melebihi 8 jam, apalagi sampai begadang atau telat makan, dan dilakukan dalam jangka waktu yang lama, ini jelas bekerjanya sudah melampaui batas. Yang akan membawa efek buruk untuk fisik maupun psikis kita. Betul ya? Jadi kalau misalkan kita jam kerjanya 8 jam, bendino, itu 10 jam, 10 jam, 10 jam, sampai akhirnya numpuk penyakitnya, sumpek, stres, mari ngono loro-loron, akhirnya menikah gak mau bekerja. Nah, ini juga masalah. Nah, kayak gitu ya. Nah, sehingga bekerja maksimal tidak boleh disamakan dengan bekerja melampaui batas. Bekerja maksimal masih berpijak pada keseimbangan dan membawa pada maslahatan, sedangkan bekerja melampaui batas melanggar keseimbangan dan membawa pada kemudorotan. Lantas bagaimana sikap kita pada pekerjaan ekstra di luar batas waktu kerja rasional? Nah, ini ada case misalkan kalau kerjoe jenenge melebihi batas waktu berarti aku mulai lah ngono ya wis wayane mulai ya mulai. Nah, ngono misalkan aku wis kerja maksimal di 8 jam itu. Nah, tentu kita berpijak pada etika dasar keseimbangan dan teknisnya menyesuaikan konteks keadaan. Misalkan kerjaan ekstra ya, kerjaan yang melebihi jam kerja itu sesekali waktu, terus ada konteks khusus yang mendesak dan berefek besar ketika kita mampu mengerjakannya,
yo alangkah baiknya kita ikut membantu. Nah, tapi kalau memang objektifnya kita nggak mampu, entah mungkin karena sakit atau ada urusan lain yang juga penting, kita bisa mengkomunikasikannya dengan atasan. Yo kita bisa mendelegasikan, kita bisa minta bantuan ke rekan kerja kita. Nah, seperti itu. Ya. Nah, namun beda cerita kalau pekerjaan ekstra itu terus-menerus ada. Nah, ini ya. Jadi misalkan bendino ngono iku. Ya itu tadi yang tak sampaikan tadi. Bendino 10 jam, 10 jam, 10 jam kerja. Nah, ngono. Nah, lek koyo ngono rek, berarti yang perlu diperbaiki adalah pertama diri kita. Bisa jadi time manajemennya kita yang keliru. 8 jam kerja kita banyak masang action plan, yang itu ternyata nggak realistis, nah kayak gitu. Nah itu yo keliru juga, nah itu gitu. Sampai akhirnya bendino itu ngono aja terus. Diulang mana sampai akhirnya overtime, gitu ya. Nah sampai kita kelelahan, sakit, merusak keseimbangan kehidupan kita, baik pribadi maupun sosial. Nah itu ya salah. Jadi nang oma aku wis gak ngurusi uang oma sampai anak ini justru malah berefek buruk seperti itu ya. Nah, tentu kita tidak harus mengikutinya. Nah itu ya. Jadi kalau overtime terus-menerus, ya ini perlu kita apa tanda tanya loh. Mosok ya ngono terus. Dan kalau misalkan konteks di pekerjaannya kita ya di ABG, ya mosok ya Mas Arvin mengarahkan arek-arek kerja 10 jam terus ya kan gak ono. Gak ono koyo ngono kerjaannya. Nah, begitu. Ya wis 8 jam ya 8 jam dan dioptimalkan di situ. Kalaupun ono jam kerja tambahan itu pun yo gak bendino kan ngono kan. Ya selama kita mampu yo kita bilang mampu dan kita kerjakan karena itu masih berefek baik, yo kita kerjakan. Ya, emang itu kita nggak mampu ya kita sampaikan biar nanti dibantu sama teman-teman yang lain kayak gitu. Sehingga bisa kita simpulkan mengenai quiet quitting bahwa tujuan meraih hidup yang seimbang antara kehidupan pribadi, sosial, dan pekerjaan merupakan sesuatu yang baik dan sejalan dengan Islam. Namun jalan meraih hidup seimbang tersebut bukan dengan bekerja minimal atau sewajarnya, tapi bekerja yang maksimal sesuai hukum keseimbangan dan batas-batas rasional. Karena musuh sesungguhnya quiet quitting bukanlah bekerja maksimal, tapi bekerja melampaui batas atau hasil culture. Kayak gitu ya. Nah, penutupnya, sebagai seorang pejuang yang berkarir untuk cita-cita pembangunan masyarakat, kita harus lebih peka dan waspada terhadap tren-tren yang mudah viral dan berkembang dewasa ini. Kita harus menganalisisnya dengan cermat agar langkah perjuangan kita tidak mudah dibelokkan. Fenomena quiet quitting yang mengkampanyekan bekerja sewajarnya saja bukanlah solusi untuk meraih hidup seimbang, malah bisa mengakibatkan kualitas keahlian karir kita itu stagnan atau diam di tempat dan perlahan kecintaan karir kita akan semakin memudar. Jadi kita berkarir tidak dengan rasa senang, rasa cinta gitu ya. Ya kita bahkan akan akan menemukan kebosanan. Nah, kayak gitu. Nah, semoga kita senantiasa istiqomah dan menjadi pekerja-pekerja keras yang rasional dan seimbang demi menunaikan misi Khalifah. Seperti itu. Selesai. Nah, itu sih yang bisa tak bagikan ya ke teman-teman semuanya. Nah, mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan atau mungkin didiskusikan. Silakan, tak kembalikan lagi ke Zen ya. Oke, terima kasih Mas Rama. Boleh tepuk tangan dulu. Ya, bagus banget ya materinya ini apa ya? Bukan cuman relate tapi memang itu sangat-sangat apa ya? Mungkin ini harusnya nanti ini kan ada rekamannya ya teman-teman ya. Nanti mungkin bisa di-share ke teman-teman yang lainnya karena mungkin bisa jadi nih teman-teman kita itu juga memerlukan materi tentang quiet quitting ini gitu. Nah, sambil teman-teman mengumpulkan pertanyaan, teman-teman boleh chat di kolom komentar aja nggak apa-apa, atau di obrolan ini ya, gitu. Bisa chat personal, bisa umum ya, gitu ya. Atau bisa langsung menyalakan audionya atau mic-nya untuk bertanya langsung. Oke. Nah, sambil nunggu teman-teman bertanya nih, mungkin tadi Mas Ram, itu kan sempat membahas bahwa
bekerja itu harus semaksimal mungkin ya, dan juga harus lillahi ta'ala kayak gitu. Karena balik lagi kan kalau di surat At-Taubah tadi pekerjaan kita itu dilihat sama Allah kayak gitu. Sehingga penting buat kita itu meluruskan niat. Mungkin waktu kita berangkat kerja dari rumah itu memang niatnya itu bukan cuman, "Ah, aku hari ini kerja, ya wis lah, Hamin 29 hari," kayak gitu. Malah yang dihitung tuh harinya kayak gitu. Nah, kita harus meniatkan mungkin, mmm dengan ibadah itu seperti saat kita berangkat sholat, saat kita berangkat haji, atau saat kita mau puasa, itu kita mengharapkan kebaikan dari Allah gitu, bukan cuma dari manusia sehingga. Nah, jadinya, kitanya juga punya, apa ya, harapan yang, eee besar kayak gitu, sehingga bekerja itu bisa semaksimal mungkin karena yang gaji kita bukan cuma manusia, tapi Allah juga gaji kita. Ya, ditunjukkan di surat At-Taubah tadi ya gitu, bahwa pekerjaan kita itu juga disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa jadi mungkin, buat, teman-teman semuanya yang mungkin, ngerasa bahwa, apa ya, cepet jenuh gitu bekerja, pengen healing pengen healing gitu ya, padahal baru awal bulan, bekerja baru 2 hari, udah mikirin mau healing kemana ya kan. Nah mungkin, bisa di-sharing-kan aja, kira-kira apa sih yang membuat teman-teman tuh, apa ya, cepet jenuh kayak gitu? Karena lingkungannya gitu. Nah, kalau karena lingkungannya tuh gimana ya Mas Ram? Kan ada kan orang itu, "Aku males ah berangkat kerja," gitu, karena ya karena bosnya nggak asik gitu, atau karena, PIC-nya nggak enakan, nggak enakin lah kayak gitu. Atau bahkan teman-temannya juga selalu ngebully kayak gitu. Nah itu gimana ya Mas Ram? Harusnya kitanya gitu, biar kita juga fokus, bisa kerja maksimal lagi. Oke ya. Mungkin kalau aku menjawab secara hemat, ya kita lihat Rasul aja loh. Nah, Rasul itu kan ya juga sudah mencontohkan ke kita kan. Rasul yo diberikan amanah untuk menjadi khalifah fil ard, untuk menyerukan kebenaran, mendakwahkan kebenaran, apa ya, mendakwahkan Islam seperti itu ya ke masyarakat jahiliyah. Yang mana yo di situ benar-benar luar biasa diganggunya itu sampai seperti itu, tapi Rasul itu tetap kekeh nih loh, tetap kukuh dalam mendakwahkan Islam. Nah, pun sama, like kita memang bekerja itu sudah kita niatkan sebagai ibadah, like lingkungan itu gak mendukung gitu ya. Yo kita coba cari pendukung gitu. Dengan apa? Yo kita mengondisikan misalkan minimal dari meja kerja kita, contoh misalkan, atau hal-hal yang melingkupi diri kita. Misalkan kayak di laptop, kita kerjanya di depan laptop gitu ya. Misalkan di laptop kita itu kita kasih tempelan-tempelan, wallpaper, desktop background-nya itu diganti pakai hal-hal yang itu membuat kita tuh ingat bahwa bekerja ini adalah ibadah, bukan semata-mata karena uang gitu ya. Yo dari situ bisa gitu loh, bisa kita lakukan. Nah, misalkan lingkungan masih tetap aja toksik gitu ya, yo coba kita sampaikan ke atasan, barangkali kita bisa ngasih masukan biar lingkungan ini menjadi kondusif, nggak toksik lagi. Nah, itu kan juga bisa. Jadi nggak harus yang tiba-tiba yus lah tak resign tak metu karena lingkungannya welek toksik dan sebagainya. Ya nggak begitu gitu loh. Satu-satunya jalan keluar enggak ya, tapi kita bisa mengkomunikasikan dengan baik gitu sih kalau menurutku itu. Apalagi yo istilahnya ujian yang kita terima loh rek, kak koyok Rasul biyen, kak koyok sahabat Iya, biyen. Sing iku soro banget untuk mendakwakan Islam. Mereka lo nggak digaji bahkan untuk berdakwah Islam. Nah, diancam sekarang juga. kita kan, Mhm, nah mhm, makanya diancam. Nah, sekarang loh rek, iku kita mudah dengan adanya teknologi, adanya gadget, adanya mhm, mungkin misalkan kita bisa pengondisian lewat lagu lah, lewat instrumen musik yang itu gambar-gambar yang mhm. itu mengondisikan kita biar kita tuh tetap bekerja itu sesuai norma-norma agama, bekerja itu biar niatnya lurus untuk ibadah, itu ya bisa gitu. Itu sih kalau menurutku
gitu saya. Iya. Atau ini yang paling luar biasa, misalkan kita bisa mengajak orang yang mungkin berada di apa ya, di istilahnya di tengah-tengah gitu ya. Dia itu nggak condong ke lingkungan kerja yang toksik, Netral nggak lah ya, condong netral. ke kita. Nah, itu kita bisa ajak gitu. Kita bisa ajak dia untuk bikin lingkungan yang mengcounter lingkungan negatif tadi. Nah, itu gitu. Jadi kita bisa menciptakan lingkungan yang positif gitu loh. Misalkan sama si orang tadi itu untuk ayo Rek, kita kompetisi sehat misalkan, fastabiqul khairat, apa berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, kan ya bisa gitu loh. Jadi Ya. itu luar biasa sih malahan. Jadi nggak cuma untuk diri sendiri ya, tapi kita bisa mewarnai lingkungan tersebut. Itu malah luar biasa sih. Wah, keren banget ya. Iya, iya Mas Ram. Nah, kalau itu memang dari cerita pribadiku Mas Ram. Tapi aku akhirnya itu nggak kuat Mas Ram karena dulu waktu aku itu kerja di pabrik ya Mas Ram. Wah, itu lebih banyak orang yang toksik daripada orang yang mungkin dia harus jaga nilai-nilai apa keislaman kayak gitu. Seperti contoh mungkin em, kalau misalkan kita kan di sana juga nggak boleh bawa kayak minuman-minuman keras kayak gitu ya. Nah di sana itu bahkan sampai ada kayak gitu loh kelompok yang apa ya, wis ini areaku kayak gitu. Jangan sampai ada orang yang kalau istirahat tuh nggak boleh nongkrong di sana gitu. Jadi ya aku sebagai apa anak baru ya kan, dan juga mungkin kala tua juga sehingga ya nggak bisa bantah juga. Nah itu akhirnya sampai nggak betah sih Mas Ram. Sampai aku tuh kalau berangkat kerja itu, wah ini kerja apa enggak ya gitu. Atau kapan ya aku bisa dapat lowongan pekerjaan baru kayak gitu. Saking memang budayanya itu bahkan bisa membuat kita karena kan yang diomongin itu miso-miso, ngomongin jorok dan lain sebagainya. Nah itu benar-benar ya meskipun gajinya gede tapi kalau nggak kondusif sama seperti itu tuh mungkin aku takutnya nggak terhitung ibadah kayak gitu sih. Nah, mungkin kalau teman-teman punya pengalaman yang sama nih, seperti yang Zen alami itu mungkin bisa seperti tadi ya. Kalau misalkan lingkungannya itu masih bisa kita kendalikan dengan cara kita mencari orang yang netral, dengan cara kita mencoba untuk membangun kultur yang baru, mungkin kita lebih apa ya ramah lagi terhadap orang-orang yang mungkin kurang baik itu tadi gitu. Nah, kalau misalkan itu masih bisa, ya kenapa enggak? Justru itu menjadi lahan dakwah kita. Tapi kalau memang kitanya kurang kapasitas, ya mungkin kita memang harus harus dibantu ya atau butuh power lah dari orang-orang di luar kayak gitu. Itu sih mungkin. Tapi emang materi quieting itu kan lebih fokus kepada personal ya Mas Ram ya. Sehingga kita itu kalau bekerja bisa maksimal terutama di bagian-bagian yang mungkin nanti kita harus lembur atau kita mungkin harus merelakan waktu kita untuk kita ningkatin kapasitas ya kan. Bahkan buat pekerjaan yang nggak sepassion dengan kita itu juga bisa menjadi investasi apa tadi? Kalian. Keahlian gitu. Oke. Nah, dari teman-teman yang lainnya gimana nih? Ada yang mau bertanya atau mau sharing-sharing pengalaman boleh gitu. Pengalaman nggak enak atau enaknya boleh sih gitu. Jangan nggak enak terus ya. Oke, gimana gimana? Dari teman-teman Gunung Sari nih, ada Yuniar, Mas Habibi, ada Devi, Elsafa, ada Alifa. Silakan, silakan. Atau gimana nih feedbacknya teman-teman terkait sama materi quiet quieting ini gitu. Oh ya, aku selama ini belum maksimal kayak gitu. Atau oh ya bener banget, aku selama ini mungkin niatnya cuman untuk apa ya, untuk gaji doang kayak gitu. Kurang untuk menaikkan kapasitas kayak gitu. Atau bahkan ada yang kerja gak sesuai passion nih gitu. Gimana nih teman-teman yang lainnya? Oh ini ada teman kita juga nih dari teman saya akademi Mas Ram. Ada Zahrotun Siti Asia gitu. Iya, dia juga ini kok ikut freelance juga. Oh ikut freelance juga. Siap-siap.
Oke, sepertinya teman-teman udah paham semua ya. Mungkin Mas Rama ada Alhamdulillah. closing statement nih Mas Ram. Apa ya? Ya itu tadi sih apa ya? Lebih ke yang paling mendasar tadi ya, hal-hal yang kita itu mungkin kita ada tren-tren baru gitu ya, itu jangan sampai kita tuh latah ikut-ikutan atau bahkan membenarkan gitu ya, membenarkan tren yang ada sebelum kita tuh mencari kebenarannya itu seperti apa sehingga kita bisa melakukan penyikapan dengan tepat. Nah, termasuk salah satunya di quiet quitting ini. Jadi ternyata kesalahannya adalah secara teknis mereka kerja itu sebagai gugur kewajiban toh, tapi nggak ada peningkatan kualitas diri di dalamnya dan mereka ya 8 jam kerja itu bahkan secara teknis quiet quitter ini itu cuman sekedar ya wes kerja-kerja tok, tapi bahkan di dalam jam kerjanya itu dia itu intinya nggak optimal, dia malah malah apa mengerjakan hal-hal yang itu bukan pekerjaannya. Nah, itu gitu. Nah, ini yang perlu kita soroti bareng-bareng ya. Nah, di situ sih kalau menurutku itu Zain. Intinya kita jangan mengikuti sesuatu yang tidak kita ketahui sumbernya, kita tidak ketahui efeknya seperti apa. Nah, karena ya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita dengar, apapun yang kita lihat itu dimintai pertanggungjawaban semuanya sama Allah. Itu aja sih. Oke, Zain, terima itu kasih ya. banyak Mas Ram. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tak kembalikan ke Zain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Mas Rama. Intinya dari materi sesi kali ini itu adalah kita sebagai anak muda generasi milenial ataupun ada Gen Z ya di sini itu harus lebih berhati-hati lagi terhadap informasi apapun yang kita terima, terutama yang itu ada kaitannya sama mental kita ya, apalagi sampai mengganggu pola pikir kita atau apa ya, jadi, apa yang kita ketahui itu nanti akan dimintain pertanggungjawaban, intinya kayak gitu. Sehingga ya, eee, berkatalah yang baik, berperilakulah yang baik juga dan, lakukanlah yang baik-baik, intinya kayak gitu. Oke, terima kasih buat Mas Rama dan terima kasih buat teman-teman semuanya yang menyaksikan materi Tausiah Jumat Berkah kali ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan yang sama di sisi Allah. Kita bisa sama-sama bertemu nanti di surganya Allah. Semoga dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama 1 jam lebih ke depan ini itu dicatat sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman. Sebelum mengakhiri sesi forum kali ini, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai bertemu di sesi Jumat Berkah berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.